Hai semuanya, apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan menjelajahi dunia CorelDRAW lebih dalam dengan membahas atau fokus pada toolbox yang ada di CorelDRAW. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan beberapa tools yang ada, namun kita akan membahasnya secara menyeluruh agar kita semua dapat memaksimalkan potensi desain kita menggunakan CorelDRAW. Oke, kita langsung saja. Di bagian sini ada toolbox, ya, di mana toolbox ini adalah panel alat atau tool yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan memodifikasi objek yang kita gambar pada CorelDRAW. Nah, dalam kata lain, toolbox juga bisa disebut sebagai kotak perkakas, ya, di mana tempat menyimpan alat-alat untuk menggambar dan memodifikasi objek. Ada juga beberapa tools yang tersembunyi di bagian toolbox atau disebut dengan istilah layout atau tools yang dibundel atau tools yang dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, untuk melihat tools yang tersembunyi tersebut, kita cukup dengan melakukan klik dan tahan, maka akan muncul beberapa tools yang ada, seperti freehand pick dan free transforms. Dia satu kelompok dengan tools yang namanya pick tools. Nah, begitu juga dengan tools-tools yang lain ya. Di sini ada shape tool, nah, memiliki bundle atau memiliki kelompok. Di antaranya ada smooth, ada smear, ada twirl, ada track and ripple, ada smudge, dan roughen. Kemudian di bagian tools crop juga demikian. Ya, ada knife, ada virtual segment, dan erase. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari masing-masing tools tersebut. Tools yang pertama adalah pick tools. Pick tools ini berfungsi untuk menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Contohnya seperti ini. Ya, kita sedang mengaktifkan tools pick tools. Kemudian tools ini bisa digunakan untuk menyeleksi, ya, menyeleksi seperti ini, kemudian memutar, memutar gambar, kemudian mengatur ukuran seperti itu, dan memiringkan objek. Misalnya objeknya kita miringkan seperti ini. Nah, nah, ini adalah fungsi dari pick tools. Kemudian kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya yaitu shape tool. Di mana shape tool ini berfungsi untuk mengedit objek yang berbentuk kurva. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya objek yang kita buat sekarang ini ingin saya buat menjadi melengkung. Nah, contohnya dengan cara kita aktifkan, kita klik kanan di salah satu garis sini, kemudian kita convert to curve, kemudian kita klik lagi sekali, klik kanan di sini, kemudian kita pilih to curve. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik di area sebelah sini untuk membentuk garis miring ini menjadi melengkung. Nah, begitu juga dengan garis yang lain ya, apakah yang horizontal atau yang vertikal. Seperti ini teman-teman ya, saya coba peragakan untuk membuat bentuk garis yang melengkung menggunakan shape tool. Kemudian yang berikutnya adalah crop tools. Nah, crop tools ini berfungsi untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar yang ada. Misalnya, kita ingin crop sebelah sini ya, kemudian kita bisa atur posisi potongannya. Misalnya saya ingin memotong bagian objek yang sebelah sini saja. Nah, berarti yang sebelah sini itu tidak akan eh, diambil ya, atau dia terbuang nantinya. Setelah itu, kalau sudah dibuat, kita klik di bagian sini ada crop, maka akan tampil gambarnya seperti ini. Nah, ini juga bisa berlaku di gambar bitmap maupun gambar vektor. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke gambar sebelumnya. Kemudian ada lagi tools yang namanya zoom tools. Nah, zoom tools ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Misalnya saya ingin memperbesar tampilan gambar di sebelah sini, maka saya akan klik, kemudian saya lepas kliknya, maka akan besar, maka akan
maka gambarnya bisa terlihat semakin besar. Nah, begitu juga untuk memperkecilnya yaitu dengan cara klik kanan, ya. Klik kanan, misalnya seperti ini. Nah, jadi klik kiri untuk memperbesar, klik kanannya untuk memperkecil. Oke, selanjutnya freehand tools. Nah, freehand tools ini adalah alat atau tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk kurva. Misalnya, saya ingin membuat gambar seperti ini. Nah, akan tampil seperti gambar yang ada di layar. Nah, atau bisa juga kita membuat objek dengan bentuk yang ingin kita tentukan, misalnya. Nah, kemudian nanti akan tampil objek yang sesuai dengan gerakan tangan kita. Nah, selain itu juga freehand tools ini juga digunakan untuk membuat garis lurus, yaitu dengan cara kita klik di salah satu titik di sini, kemudian kita tarik mouse-nya, kemudian supaya gambar garisnya itu terlihat lurus, kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan tombol kontrol. Ya. Nah, jadi kalau kita tarik garisnya seperti ini, maka sudah dipastikan garisnya ini akan betul-betul lurus. Nah, begitu juga untuk garis yang vertikal. Misalnya saya ingin tarik dari atas ke bawah, yaitu dengan cara klik di sini, kemudian kita geser tangannya ke bawah dengan cara menekan tombol kontrol supaya garisnya bisa terlihat lurus. Kemudian selanjutnya ini ada juga tools yang bernama Artistic Media Tools. Nah, Artistic Media Tools ini adalah tools yang berfungsi untuk menambahkan efek brush atau semprotan serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Nah, ketika kita memilih artistic tool, di sini ada di bagian atas ini akan muncul beberapa tools yang kita bisa gunakan ya. Misalnya ini saya mau menggunakan preset ya. Preset ini kita tinggal pilih preset stroke-nya mau menggunakan pilihan yang mana. Ini seperti istilahnya kita ingin menggunakan ujung dari penanya ya, nanti ya, atau ujung kuas ya. Misalnya saya memilih preset yang ini, kemudian saya buat objek dengan menggunakan eh, preset stroke ya, dengan dengan artistic media tools akan tampil objeknya seperti ini. Nah, kemudian ini untuk efek brush. Efek brush itu kita bisa memilih juga bentuk brushnya seperti apa di sini. Misalnya saya ingin membuat brushnya seperti ini, kemudian saya pilih eh, daerah sini untuk buatkan objek ya. Saya klik, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ya, ada efek sprayer atau semprotan ya. Misalnya saya menggunakan beberapa spray list di sini ya. Misalnya saya menggunakan spray list yang ini ya. Nah, kemudian saya pilih di daerah sini untuk saya buat spraynya. Saya akan bikin garis sesuai dengan keinginan saya atau keinginan Anda nantinya ya. Nah, maka akan tampil objek seperti ini. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan tools kaligrafi ya. Nah, biasanya digunakan untuk membuat kaligrafi nih teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman yang memiliki eh, minat untuk membuat kaligrafi, tipografi menggunakan pen tools ya teman-teman bisa menggunakan eh, kaligrafik ini untuk membuat tulisan secara langsung. Misalnya saya ingin buat kaligrafinya dengan tulisan seperti ini ya. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke tools yang berikutnya yaitu rectangle tools. Rectangle tools ini adalah tools yang digunakan untuk membuat objek berbentuk persegi, ya. Tidak hanya persegi saja, tapi bisa juga membuat persegi panjang, ya, misalnya seperti ini, ya. Nah, untuk membuat gambar yang persegi, kita bisa menggunakan tools ini dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian kita klik di area gambar, kemudian kita tarik di sebelah sini. Maka ukurannya nanti akan betul-betul persegi antara tinggi, lebar, dan sisinya semua berbentuk persegi. Nah, kemudian ada lagi tools yang namanya Eclipse Tool. Nah, Eclipse Tool ini adalah
tools yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Selain lingkaran, kita juga bisa membuat objek berbentuk ellipse seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga ada tools yang namanya polygon tools. Nah, polygon tools ini digunakan untuk membuat objek berbentuk poligon. Nah, misalnya saya ingin buatnya di sebelah sini. Nah, maka bentuk objek poligonnya itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa sudut di sini ya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa merubah jumlah sudutnya ini bisa lebih dari 6 atau bisa kurang dari 6. Misalnya di sini saya ingin membuat sudutnya menjadi 8. Maka saya akan rubah di sebelah sini ya. Ada point offset-nya. Kita bisa pilih ke atas menjadi 8 ya. Kita klik ke atas 2 kali. Atau nah, misalnya saya menggunakan point offset-nya di angka 5, maka objek poligonnya akan berubah menjadi segi 5. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi tools yang namanya text tool. Nah, text tool ini adalah tools untuk membuat teks atau membuat tulisan. Misalnya di sini saya membuat teksnya dengan tulisan dengan ketikan teks ya. Kemudian kita bisa juga merubah jenis fontnya ya, sama seperti aplikasi pengolah kata. Kita bisa merubah fontnya di sini ya, kita tinggal klik font mana yang ingin kita gunakan. Selanjutnya dengan menggunakan tool text ini, kita juga bisa membuat sebuah paragraf. Ya, yaitu dengan cara kita klik di salah satu area gambar, kemudian kita drag, kemudian kita lepas klik kirinya, maka akan muncul kotak seperti ini untuk kita masukkan teks. Misalnya di sini saya ingin tulis selamat datang di tutorial Corel Draw. Nah, kemudian kita bisa seleksi, kemudian kita bisa kecilkan fontnya seperti ini. Selanjutnya mungkin bisa merubah bentuk fontnya, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur posisi area teksnya, nanti bisa berbentuk seperti ini ya. Kemudian juga kita bisa merotasinya dengan cara klik di tengah, kemudian kita bisa rotate dia seperti ini. Selanjutnya kita akan ke tools yang berikutnya yaitu Parallel Dimension Tool. Nah, Parallel Dimension Tool ini adalah tools yang berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensinya. Misalnya, saya ingin menghitung lebar dari kotak atau persegi panjang ini, panjangnya berapa atau lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Nah, kita bisa menggunakan tools yang namanya Parallel Dimension Tools, yaitu dengan cara saya klik dulu di sebelah sini ya, kemudian saya tarik ke kanan, setelah itu saya tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul informasi atau ukuran panjangnya sebesar 18,99 mm. Nah, kemudian di bagian atas juga seperti itu ya, saya tarik dari sini, kemudian saya ke bawah, ke ujungnya, kemudian saya geser ke samping. Nah, maka akan muncul ukurannya seperti itu. Nah, ini kita bisa bisa merubah ukuran ukuran ini dari sini ya teman-teman ya. Bentuknya kalau misalnya mau menggunakan decimal style berarti kita pilih decimal, maka akan muncul ukurannya sesuai dengan ukuran desimal. Kemudian untuk di sini ada dimension unitnya atau ukurannya ya, mau menggunakan milimeter, inci, atau ada pixel ya, teman-teman bisa menggunakan. Bahkan ada meter juga ya, kilometer juga seperti itu. Nah, jadi bisa lebih detail nih teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi tools yang namanya connector tools. Nah, connector tools ini adalah tools yang digunakan untuk menghubungkan sebuah objek dengan objek yang lain. Ya, misalnya ini teman-teman bisa membuat sebuah struktur organisasi ya. Anggaplah di sini sudah ada objek kotak ya. Kemudian akan saya bikinkan garisnya antara kotak ini ke lingkaran elips seperti ini. Itu dengan cara kita klik connector tool, kemudian kita tarik di sini, kita ke salah satu objek, misalnya di sini saya klik di poinnya, kemudian saya akan tarik ke objek yang di bawahnya. Nah, tentu kita paskan di poin yang ada di
objek tersebut, misalnya dari point to point ya. Nah, kemudian kita lepas, maka akan muncul garis berwarna biru hasil dari penggunaan connector tools. Nah, fungsinya apa? Ketika nanti misalnya saya ingin menggeser kotak ini ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, garis ini akan mengikuti posisi dari objek yang kita buat, ya. Misalnya saya geser kotaknya ke sebelah kanan, maka garis tersebut akan mengikuti objeknya. Ya, begitu juga untuk yang di bawahnya, ya, bentuk elips ini. Ini saya pindahkan dulu ke sebelah sini, dan kemudian ini saya geser sebelah sini. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan nanti di yang jurusan sistem informasi, teman-teman akan terbiasa membuat sebuah use case. Nah, use case itu bisa teman-teman buat menggunakan CorelDRAW seperti ini. Ya, selanjutnya ada lagi tools yang namanya Shadow Tools. Nah, Shadow Tools ini adalah tools yang digunakan untuk membuat bayangan. Ya. Nah, misalnya saya membuat eh, saya memilih dulu objek yang ini untuk saya warnai ya. Misalnya di sini saya warnainya menggunakan warna kuning misalnya. Kemudian saya menggunakan shadow tool untuk buat bayangan. Yaitu dengan cara kita klik ke objek tersebut, kemudian kita bisa tarik sesuai dengan keinginan kita, maka misalnya di sini saya tentukan, maka muncul bayangannya nanti di sebelah sini teman-teman. Nah ini kita pindahkan posisinya ke sebelah sini. Nah, bahkan ada juga presetnya. Kita bisa memilih presetnya di sini. Misalnya mau flat top right, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalau flat button right, munculnya seperti ini. Nah, dan flat top left sebelah sini. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Kita tinggal merapikan. Selanjutnya ada lagi tools yang namanya Transparency Tools. Nah, Transparency Tools ini digunakan untuk membuat objek transparan, ya, untuk membuat objek menjadi transparan. Misalnya di sini saya menggunakan objek kotak ini ya, misalnya kotak ini saya beli warna merah, kemudian yang persegi panjang ini saya beri warna hijau seperti ini. Kemudian saya tumpukin di sebelah sini ya. Nah, saya klik dulu Pick Tools, kemudian saya tumpukin gambar ini ke atas objek merah, ya. Jadi dia tertimpa sama persegi panjang. Nah, kemudian supaya objek yang merah yang di belakang ini bisa terlihat, kita bisa menggunakan transparency tool untuk merubah objek hijau ini menjadi transparan. Yaitu dengan cara kita klik transparency tools, kemudian kita pilih uniform transparency yang di atas ya sebelah sini, kita klik, maka hijaunya akan terlihat transparan sehingga objek yang ada di baliknya ini akan terlihat bentuknya juga. Nah, untuk mengatur seberapa besar transparansinya, kita bisa mengatur di sebelah sini teman-teman, yaitu di transparency adjust color-nya ya. Misalnya kita bisa merubah angkanya misalnya dengan 80 ya, kemudian kita enter, maka efek transparannya akan lebih terlihat lebih transparan lagi. Ya, jadi semakin besar angkanya, maka akan semakin tidak terlihat, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita maksimalkan ini 100 ya, jadi kalau 100 dia akan terlihat kosong. Nah, tapi kalau kita rubah, misalnya ke 20 atau 30 misalnya, kemudian di enter, maka akan terlihat kualitas transparansinya itu sebesar 30%. Kemudian ada lagi tools yang berikutnya adalah Color Eyedropping Tools. Color Eyedropping Tools ini untuk memilih warna sesuai dengan sampel yang ada. Misalnya ya, misalnya saya tadi sudah membuat objek ini menggunakan artistic tools ya. Nah, kita bisa memilih sampel warna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ingin ngambil warna ini ya. Saya klik, kemudian saya sudah dapat ketika kita klik maka kursornya berbentuk seperti ini, tinggal kita tuangkan ke dalam objek yang ingin kita beri warna. Misalnya saya ingin beri warnanya di sebelah sini.
Jadi Color Eyedropper Tools ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel warna dan warna tersebut bisa kita pindahkan pada objek yang kita tentukan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah Interactive Tools. Nah, Interactive Tool ini adalah tools yang digunakan untuk memberi warna dengan kesan gradasi. Misalnya saya ingin merubah warna kotak ini menjadi warna merah ya. Kemudian saya menggunakan Interactive Fill Tools ini untuk membuat gradasi dari warna merah ini gitu ya. Nah, saya klik di objek kotak, kemudian kita bisa lihat tampilannya ada gradasi antara merah dan warna putih. Nah, pertanyaannya, apakah warna merah ini bisa dirubah menjadi warna lain? Bisa. Caranya kita klik di sebelah sini, kemudian kita bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Ya. Atau juga bisa dengan cara kita klik di sini, kemudian kita pilih warna yang ingin kita pilih. Misalnya saya pilih warna cyan, akan berubah menjadi warna cyan. Nah, begitu juga di bagian sebelah sini ya. Misalnya gradasi ini kita merubah yang tadinya warna putih, kita rubah dengan warna hijau misalnya ya. Saya pilih warna hijau sebelah sini. Atau bisa juga dengan cara kita klik langsung di color palette ya. Lalu kita klik dulu di sini, kemudian saya pilih warna kuning misalnya. Akan berubah warna objeknya menjadi gradasi biru atau cyan ke kuning. Demikianlah video penjelasan tentang toolbox pada CorelDRAW. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk mencobanya secara langsung di aplikasi CorelDRAW agar teman-teman bisa lebih paham tentang kegunaan dari masing-masing toolbox yang ada di CorelDRAW. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing toolbox. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.